Ikos, selamat datang di episode perdana podcast Ikositar 2021. Nah, kali ini kalian bakal ditemenin sama kita berdua. Gue Dava Alfarizi dari Program Studi Teknik Kereta Api Angkatan 2020. Dan gue Sofia dari Mustafa dari Program Studi Teknologi Pangan Angkatan tahun 2020. Nah, Sel, kita duduk berdua di sini, kita bakal ngebahas seputaran apa nih, Sel? Kira-kira kita bakal bahas tentang apa ya, karena di podcast pertama ini nih kita akan memberikan informasi dan juga pemaparan materi nih untuk Sobat Ikos di rumah. Nah, untuk spesial pada pagi hari ini, kita bakal ngebahas nih seputaran materi-materi yang akan kita bahas pada narasumber kita kali ini, Sel. Apa tuh, Dav? Kita bakal ngebahas nih, bahasa Inggris lagi, Sel, gue baca langsung nih ya. Tema kita tuh Smart ITERA, Talks About Society of Renewable Energy atau ya biasa dikenal dengan SRE ITERA. Atau bahasa Indonesia nih, Sel, itu adalah Sistem Energi Terbarukan. Sistem energi terbaru deh, kira-kira apa sih, Dav, gitu? Nah, kalau daripada kita kayak menebak-nebak buah manggis buah kedondong nih, Sel. Buah papaya bos mangkai. Dan langsung aja kita tanya sama narasumber yang tahu banget nih. Dan kepada Bang Made Agus Andi Gunawan yang sudah duduk di sini nih ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Made Agus Andi Gunawan. Saya sekarang dari Prodi Teknik Fisika. Dan sekarang saya posisinya sebagai Ketua Umum SRE ITERA gitu. Kemudian untuk angkatan, saya dari angkatan 2018. Ya, dari angkatan 2018 dan selaku Ketua SRE ITERA deh. Sebelumnya kita mau tanya nih, Bang, selamat datang. Nah, kira-kira kabarnya gimana nih, Bang? Baik atau lagi bad mood? Wah, kalau saya sekarang baik-baik aja. Baik banget. Aja. Alhamdulillah ya, kalau gitu. Yeah. Nah, kayak kita gimana nih, mood kita pagi ini kayak bagus banget. Karena kita udah siap banget nih, Sel, untuk menerima materi-materi yang sangat informatif dan sangat kreatif banget tentunya. Iya, dan apalagi kita membahas tentang energi terbaru nih dan di SRE ITERA nih. Gimana kalau misalkan langsung aja, karena rasa kepo aku tuh udah meningkat banget. Udah gitu. meledak-meledak ya, Iya Sel. benar, langsung aja kita tuntaskan kekepoan kita bersama dengan Bang Made. Oke, kalau gitu, Sel, kita mungkin kayak kita udah kenalan tadi kan, namanya Bang Made, dan kita juga udah kayak ngasal nih tema kita pada pagi hari ini, kita bakal ngebahas SRE. Kalau gitu kita langsung aja nih mainkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan. Nah nih Bang Made, kalau kita ngomong tadi SRE kan pasti teman-teman Sobat Ikos di rumah kayak bingung kan, SRE itu apa sih, Kak? Kayak, aduh gue belum tahu nih SRE itu apa. Nah boleh nggak sih Bang, kayak Abang tuh kayak ngasih tahu nih penjelasan dari SRE itu apa? Siap. Jadi mungkin teman-teman yang di rumah ya masih belum tahu SRE itu apa dan asing gitu kedengarannya. Nah, itu SRE itu sebenarnya komunitas untuk saat ini masih komunitas yang bergerak di bidang renewable energy atau energi terbarukan gitu. Jadi SRE ini dia adalah organisasi yang mewadahi mahasiswa yang ingin kayak misalkan berinovasi gitu, dan juga ingin mengeksplor diri tentang EBT ataupun sekarang kondisinya energinya sangat penting gitu kan, masalah energi. Jadi di sini kita bisa saling sharing bareng dan juga ikut bersinergi bareng di SRE. Nah, jadi SRE ITERA sendiri itu merupakan wadah ya, Bang ya, untuk ya, teman-teman yang mungkin ingin belajar atau mengetahui tentang energi terbaru deh. Apalagi kita kan di Institut Teknologi Sumatera nih merupakan instansi yang mengangkat tentang teknologi dia di masa mendatang. Teknologi itu pastinya akan penting banget nih. Jadi sangat cocok deh untuk teman-teman yang mau belajar untuk gabung ke SRE ITERA. Tapi sebenarnya tujuan dibentuknya SRE ITERA itu sebenarnya untuk apa sih, Bang? Kalau tujuan sendiri ya, untuk dari ininya, yang pertama ini untuk mewadahi tadi, yang jelas ya, yang mewadahi. Kemudian kalau dari visi dan misinya dari SRE ITERA ini lebih ke kayak mencerdaskan, terus menyadarkan ini mahasiswa dan juga menginisiasi dari bagaimana pentingnya itu renewable energy dan energi terbarukan gitu. Jadi mahasiswa ini harus punya kayak insight bahwa kita pakai energi itu harus energi bersih gitu sekarang. Dan di sini kita di SRE ITERA kayak lebih mengeksplor lebih jauh gitu tentang renewable energy gitu. Jadi dari tujuannya tadi ya lebih ke mencerdaskan ini sih, dan juga mengedukasi ke masyarakat juga gitu. Edukasi tentang adanya energi terbaru nih ya, Bang ya. Dan Sobat Ikos di rumah nih, kalau misalkan tergabung dalam SRE ITERA nih pastinya nggak akan ketinggalan zaman tentang energi apa aja sih yang udah ada di sekarang. Karena seiring perkembangan zaman teknologi pasti juga inovasi energi dia selalu ada gitu. Dan kalau misalkan Bang Made sendiri selaku ketua SRE juga nih ya, Bang ya, dan dari teknik fisika Bang ya. Dan kalau misalkan kita ngomongin tentang SRE ITERA, ada nggak sih Bang pengalaman Abang yang relevan banget nih? Dan
menjadikan itu tuh abang tertarik dengan SRE ITERA gitu. Dan kayak abang tuh kayak punya nggak sih pengalaman menarik selama gabung di komunitas SRE, atau kayak dulu abang pernah ngebuat suatu inovasi robot masa depan atau apa gimana gitu bang? Abang ada nggak sih bang kayak pengalaman seperti itu bang? Sebenarnya ini ya, karena SRE sendiri kan masih terbentuk di 2020 ya, untuk di SRE ITERA sendiri, karena sebelumnya kan dari SRE nasional yang punya, jadi SRE ITERA ini masih 2 tahun, ya 1 tahun ya, karena 2020 gitu. Jadi kita kebetulan karena lahirnya di masa pandemi ya, karena masa pandemi jadi kayak geraknya kayak ruang lingkup itu kayak kurang bebas gitu ya, masih belum jauh gitu. Tapi kita udah melaksanakan beberapa kegiatan ya. Yang pertama mengedukasi dari webinar gitu, melakukan sharing melalui IG Live dari Sadar EBT namanya kegiatannya gitu ya, Sadar EBT. Kemudian kita sekarang ya, kalau dari pengalaman saya sendiri pernah ikut riset bersama dosen mengenai renewable energy gitu ya, tentang manajemen dari power system PLTS. Kemudian untuk sekarang saya lagi progress dari rumah saya sendiri ini masang PLTS atap gitu ya. PLTS masih proses karena dananya ya, karena dana yang masih kurang gitu ya. Jadi masih progress. Oke, berarti kalau pengalaman dari Bang Made itu kayak sangat menarik banget sih. Dia kayak dia kayak inisiatif banget nih, kayak mau buat PLTS di rumahnya sendiri. Nah, itu kan kayak lumayan rumit nggak sih Bang kalau kita mau yang kayak awam banget sama teknologi terbarukan. Nah, tapi Bang Made ini kayak idenya tuh cemerlang banget, dia kayak biar hemat biaya, jadi dia ngerakit sendiri. Iya, tapi kalau misalkan tadi kan Bang Made bicara atau menyampaikan deh kalau misalkan ini terbentuknya waktu zaman pandemi ini. Tapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan tuh gak putus gitu ya, istilahnya tuh kalau misalkan tiada rotan akar pun jadi ya. Karena sekarang tuh teknologi juga udah makin maju, dia ada live Instagram, ada webinar, itu platform yang sangat-sangat dimanfaatkan kalau oleh Bang Made dia untuk mempromosikan SRE ITERA nih. Nah terus nih kalau kita udah tahu nih pengalaman Bang Made selama mengikuti komunitas SRE di ITERA. Nah selanjutnya kita mau nanya nih Bang, kayak SRE itu di zaman sekarang itu tuh kayak seberapa pentingnya sih Bang yang untuk kita di masa yang akan datang gitu? Kalau SRE sendiri sih sangat penting ya, karena ini kayak apa ya, kita sekarang generasi muda yang emang punya pemikiran yang mungkin dalam tanda kutip liar ya, dan inovasinya sangat banyak gitu. Jadi kita sebagai agen gitu ya, agen perubahan gitu ya, seharusnya bisa gitu dalam hal ini menjadi menjadi frontier gitu lah, frontier terdepan itu dalam pengembangan EBT gitu. Kemudian kita sebagai generasi muda seharusnya yang tadi dari visinya ya, menyadarkan, bisa sadar bahwa ternyata energi itu energi bersih khususnya ya, energi bersih dan kemudian EBT itu penting gitu. Dan sekarang dari pemerintah juga sudah mensupport betul ya untuk mencapai transisi energi yang di tahun 2025 ya. Di tahun 2025 itu kita ada bauran energi 23% juga, karena sekarang masih belum tercapai gitu kondisi itu. Jadi kita sebagai generasi muda yang dekat atau bersinggungan langsung dengan masyarakat itu ya, itu sebagai volunteer gitu untuk ya entah itu mengedukasi gitu. Apalagi di Sumatera ini potensinya banyak banget gitu. Kemarin kita udah sempat lagi jalan juga pemetaan potensi daerah Lampung nih masih ya, karena kita masih terbatas geraknya, masih potensi Lampung. Jadi kita mau memetakan nih potensi Lampung itu energi terbarukannya apa aja. Misalkan di Tanggamus ada geothermal gitu. Misalkan di daerah mana gitu ada potensi energi surya gitu. Jadi kita bisa metain dan bisa bantu di sana gitu. Entah menjadi edukasi gitu, bisa. Oh berarti bukan protokol kesehatan aja yang ada garda terdepan, SRE juga itu ada garda terdepannya Sobat Ikos. Nah kalau kita udah mengetahui nih ya potensi yang sudah ada nih ya, tapi kan tadi kalau di Lampung nih Bang, kita mau lebih tahu nih Bang kalau potensi SRE di Sumatera itu kayak gimana tuh Bang untuk kedepannya gitu? Mungkin sebagai agent of change nya kita bisa mulai perubahannya dari prodi kita untuk penerapan SRE. Kalau misalkan nih ya dari Dava sendiri selaku prodi perkereta apian, kira-kira punya inovasi atau
atau rancangan apa dia terkait energi kalau misalkan mau diterapkan ke prodi masing-masing perkereta ya. apian? Oke. Kalau dari gue nih ya Sel, kalau gue tuh kan di teknik kereta api. Nah, kalau pernah gue belajar ya, karena gue juga kayak masih belum banyak banget nih belajar tentang kereta api, tapi gue udah kayak menangkap nih, gue udah menangkap kayak untuk di masa depan itu kereta api di Indonesia nih khususnya itu kayak bakal ada kereta rel monorail. Jadi monorail tuh kayak satu batang gitu aja kan, kalau kita lihat kan kayak ada dua gitu kan kalau di jalan-jalan. Nah, kalau di tahun yang akan datang itu di Indonesia itu akan diadakan kereta api rel monorail, karena itu untuk menghemat tanah-tanah yang ada di Indonesia, apalagi di provinsi-provinsi yang kurang tanah. Jadi kayak dengan adanya monorail itu bisa mencakup di lingkungan yang kekurangan tanah gitu. Nah, kalau lo gimana nih Sel dari teknologi pangan? Sebelumnya nih Bang, udah dengar kan ya Bang ya, Deva udah belajar nih Bang tentang SRE nih. Di ACC nggak Bang kalau misalkan join? Sebenarnya dari prodi manapun bisa gitu. Bisa ya, Bang? Ya, ada Bisa. bagian-bagiannya gitu. Iya. Dan kalau misalkan dari teknologi pangan sendiri nih ya Dev dan Bang, mungkin bisa diterapkan untuk inovasi pengolahan bahan pangan di masa yang akan mendatang nih. Keren banget, Dan Sel. karena pastinya kan teknologi semakin maju dan mutu bahan pangan juga perlu ditingkatkan kualitasnya lagi. Dan kalau misalkan dari Bang Made sendiri selaku dari program studi teknik Fisika. fisika ya Bang, kalau misalkan udah bahas fisika dia, pasti udah banyak terkait banget, Sel. tentang energi listrik dia. Pasti banyak banget Sel. Penerapannya sendiri tuh SRE di bidang yang bagaimana sih Bang? Banyak sih kalau dari teknik fisika sendiri ya. Ada yang pertama kan dari material bahan solar cell gitu-gitu, itu masih masuk juga. Terus dari kita juga ada instrumentasi itu manajemen kayak misalkan monitoring dari kondisi EBT gitu ya, kondisi dari PLTS gitu bisa masuk juga. Kemudian ada baterai gitu, bisa material juga di TF itu ada gitu. Udah mulai dari Agent of Change, kita belajar tentang bagaimana menerapkan SRE di prodi masing-masing dia. Dan melanjutkan yang dari Dava tadi nih Bang. Setelah kita berupaya untuk menerapkannya di prodi nih Bang, dalam jangka potensi dari SRE sendiri nih Bang untuk Sumatera itu seperti apa Bang? Kalau Sumatera ya, Sumatera sendiri sih yang seperti tadi saya bilang ya, berpotensi banget gitu karena data pemerintah juga mengenai potensi di daerah-daerah itu masih belum sepenuhnya tereksplor gitu. Jadi dari kita nih khususnya potensinya gimana, yaitu kita tadi mengedukasi masyarakat juga dan juga bisa turun ke daerah-daerah tertentu gitu, misalkan ikut menjadi bagian dari perubahan itu, misalkan kayak dari masyarakat kita membuat pelatihan pemasangan PLTS itu, ataupun kita kayak pengabdian masyarakat, itulah ini itu. Yang pastinya bertahap tapi menjanjikan ya Bang ya. Dan kalau misalkan tadi yang sudah disampaikan dari Bang Made sendiri, SRE kan sudah memberikan nih pengalaman atau pembekalan seperti webinar atau live Instagram gitu. Ada nggak sih Bang kegiatan lain yang sudah dilakukan SRE nih Bang? Kegiatan lain apa nih? Onsite atau online? Bisa dua-duanya nggak sih Sel? Iya, Kayak boleh. pernah apa? Kan abang tadi bilang SRE di ITERA kayak baru berjalan pas saat pandemi corona. Nah, mungkin pernah nggak sih Bang kayak sekarang itu lain dari webinar atau dari live Instagram, mungkin kayak offline acaranya atau apa gitu Bang? Kalau offline sih nggak banyak yang kita bisa ya. Kemarin karena kita karena jelas sih karena susah ya untuk ini, apalagi sekarang kondisinya dari anggota juga tidak semua satu tempat gitu ya, dari berbagai daerah gitu juga lagi di rumah gitu karena pandemi gitu. Jadi kegiatan yang kita lakukan ya untuk offline ini, kita baru kumpul-kumpul aja sih, kumpul-kumpul. Terus kemarin kita ada dari teman-teman di SRE menginisiasi buat bikin project PLTS di sekitar ITERA gitu. ITERA cuman masih kita udah ada PLTS, ada panelnya, cuman masih belum kelap ke ininya belum gitu. Itu sih yang masih maru ini, dari selain yang tadi webinar, ada lab UG gitu, selain itu. Tapi termasuknya kegiatannya sudah sangat-sangat mulai merancang Banyak ya banget ya, Bang ya. Sel. Ini berkumpul tapi membahas sesuatu ya. Iya, Kalau bukan- misalkan kita kumpul ya apa main ludo kali ya? Ya gunjing mungkin ya, bukan. Oh, bukan lagi. Atau ya. makan sebelah kita Sel. Boleh. Bukan. Dan kalau misalkan tadi kita udah tahu nih Dev ya dari rancangannya apa aja dia dan ide-idenya, mungkin sobat-sobat IKOS yang ada di rumah nih kepo di cara joinnya tapi nggak tahu gimana gitu. Mungkin kan kayak ada teman-teman kita kayak punya wadah nih, dia kayak punya bakat di bidang teknologi, tapi kayak bingung nih wadahnya di mana sih dia mau nampunginnya. Nah, mungkin abang bisa kayak ngasih saran gitu buat cara join di SRE ITERA itu bagaimana? Cara jalannya gampang banget sih. Jadi awal itu kalau misalkan ini ya mau
mau join bisa follow Instagram dari SRI Itera ya, SRI Itera. Jadi teman-teman bisa cari dan itu bisa misalnya DM gitu ya. Di situ ada juga form yang bisa teman-teman isi gitu ataupun nanti DM gitu, yang tadi DM mungkin nanti akan dibalas oleh ininya tim dari kita. Terus nanti untuk join nanti kita setiap tahun ada sih untuk rekrutmen gitu ya, rekrutmen ini. Jadi teman-teman kalau misalnya pantengin terus saja gitu di IG SRI Itera gitu, nanti ada informasi yang bisa kalian teman-teman teman-teman kalian bisa dapatkan ya Bang. Ya bisa dapatkan di situ dan bisa ikut di situ gitu. Oke, berarti kalau tadi kita udah tahu nih cara joinnya tuh pantengin aja terus Instagramnya SRI Itera dan follow Sel? dan Follow juga ya? DM ya. Tapi DM-nya terkait tanya-tanya nih gimana Iya. cara join ya, bukan DM minta ikut. Jangan juga curhat masalah hidup. Iya, boleh. Karena nanti Bang Madi kayak bingung kan, aduh gua aja banyak masalah, lu malah nimpuin ke gua gitu kan. Atau mungkin Bang, karena aku tadi lihat di podcast dari Ecositter nih, aku jadi pengen join di SRE nih. Boleh banget, lu kalau lo join nih Sel, lo kayak bakal konsepin teknologi apa gitu yang bakal lo buat di masa depan gitu. Selain dari teknologi pangan tadi. Kalau misalkan pasti cakupannya mungkin tentang teknologi pangan ya. Kalau Oke. misalkan terkait inovasi SRE nih, mungkin bisa juga pengajuan proposal ya buat Bang Made ya, atau menambah ide di desa. Tapi mungkin perlu direnovasi lagi atau diperbaiki ya mungkin ya. Mungkin bisa dipanci elektrik ya. Oh emang, tapi emang otaknya ibu-ibu banget emang panci elektrik, kompor lu tau gak sih, satu kompor aja udah ada elektrik. Tau gak sih lo? Dia mah kompornya masih kompor sumbu yang ditiup yang ngepul banget gak sih lo? Bukan, ya bisa sih ya, tapi gak apa-apa kan seiring berjalannya waktu ya. Oke, lo kayak bakal merubah konsep lo yang lama bakal ke energi terbarukan. Iya, dan pastinya itu kita dapatkan kalau misalkan kita belajar bersama-sama di SRE Itera. Kalau misalkan Davo sendiri ada inovasi apa sih? Aduh, gue tuh kayak masih bingung loh, Sel. Kayak gue tuh mau buat apa gitu, tapi kayak gue tuh kayak mau ngebantu pada kaum rebahan ya. Gue kayak pengen ngebuat kayak sebuah robot tuh kayak bisa ngelakuin apa yang kita mau gitu loh, Sel. Kayak kita perintah ngerjain PR gitu, dia mau gitu. Bagus nggak sih kayak gitu? Backlist aja ya, Bang, ya. Iya sih, Ini Bang. salah digunakan Aduh, gini ya. aduh, aduh. Jadi kita kerjain tugas enggak dong. Enggak, Bang, Sebagai bercanda, Bang. insan yang mengerti teknologi nih, kita harus membantu teman-teman atau membuat seperti platform mungkin ya Bang ya untuk kemajuan teknologi di masa mendatang gitu. Kalau jangan dicontoh ya kawan-kawan, karena nggak baik, itu bercanda doang. Pokoknya yang wajib dicontoh itu adalah Panci elektrik? Bukan. Maksudnya inovasi-inovasi yang sudah diberikan Bang Made tadi ya menjadi contoh dan juga semangat nih buat kita untuk belajar tetap berinovasi terus nih, baik di bidang manapun, salah satunya di bidang Energi energi. terbarukan di masa depan ya, Sel. Nah kalau gitu nih, Sel, kita udah ngebahas materinya udah banyak banget nih ya. Kita udah kenal Bang Made, dan kita juga udah ngebahas tentang SRE itu apa, dan pengalaman Bang Made digabung SRE Itera itu apa juga udah dijelasin sama Bang Made. Nah sekarang nih Bang, ini kita sebelum closing kita mau nih Abang kayak Memberikan apa ya, Sel? sepatah dua patah kata nih Bang ya, karena energi ini kan juga salah satu yang disongsong oleh IKOS nih Bang pada tahun ini gitu. Boleh Bang disampaikan. Oh ya mungkin tambahan lagi ya mengenai kita kan punya PLTS ya di Itera ya. Jadi SRI Itera tuh sebenarnya di luar tuh ya terkenal, oh di Itera tuh ada PLTS loh gitu. Jadi kok ini SRI nggak bisa ini apa namanya misalkan nanti join di situ gitu. Mungkin nanti buat teman-teman yang pengen ini ya, mungkin pengen tahu gitu. Misalkan kita masyarakat Itera tapi nggak tahu PLTS itu gimana gitu. Mungkin teman-teman bisa join SRI juga, bisa ikut berkontribusi di situ juga gitu. Dan di situ mungkin itu aja untuk closing statementnya ya. Closing statement Buat apa ya? IKOS tahun ini nih Bang, kayak gimana harapannya? Harapannya sih kita sebagai generasi muda ya, jadi generasi muda dan juga menjadi frontier gitu ya. Frontier kita harus benar-benar sadar gitu bahwa pentingnya energi gitu ya, bahwa kita di masyarakat sekarang gitu ya banyak sekali masih menggunakan energi fosil ya, energi fosil, dan di situ kita sebagai inisiator gitu ya, inisiator dan juga eksekutor gitu. Kalau bisa eksekutor ke masyarakat, kita bisa entah itu bantu mengedukasi dan juga ikut ini. Mungkin lebih ke kita inisiatif sendiri ya gitu. Itu mungkin dari saya gitu. Mungkin bisa kita tangkap ini adalah dalam IKOS ini yang menyongsong energi, jadi kita belajar untuk berinovasi ya istilahnya seperti itu. Nah, mungkin kesempatan lain akan datang, bisa kayak kita ngobrol lagi ada ya sama Bang Made terkait perkembangan apa sih yang udah ada gitu. Yang ada di SRI Itera. Jadi sebelum itu kita ucapkan terima kasih juga kepada Bang Made yang sudah bersedia untuk memberikan informasi nih kepada kami dan juga sobat IKOS yang ada di rumah.
Nah kalau gitu nih Bang Mari, kita harus pamitan dulu nih sama Sobat IKOS. Kalau gitu terakhir dari gue ada Val Farizi dari Perum Studi Teknik Kereta Api Angkatan 2020. Dan gue Sofia dari Mustafa dari Program Studi Teknologi Pakai Angkatan tahun 2020. Sampai bertemu di episode podcast IKOS Talk berikutnya.